Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gallows you go. I think it's finally time to raise the devil. 666 on my jacket. With my brother, he just pulled up and he started slashing. I bring the gun, loaded clips, now it's full automatic. The double J finally back with some murderous habits. Bitch, I'm a death dealer. Look at my palms, that's a pentagram. Like cult leaders, all this evil got us in the man. All these pussies scared, yeah, they say we're too dark. They try to paint us as a villain, guess it's time to play the part. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi nih Bang kita yang luar biasa. Pertama kali kita ketemu di sana ya, bengkel mobil sana ya. Bintaro Trade Center ya. Bisa jadi nyambung ya bro ya? Nggak sengaja itu. Nggak sengaja emang. Nama lengkap siapa sih bro? Nama lengkap Ega Syarif Alfrialdi. Oh, tinggal di Ciputat belakang UIN. Oh, di Ciputat. Oh iya iya. Sekarang usia Mau jalan 23. jalan 23. Nih kegiatan di apa nih bro? Anak muda. Lumayan aktif sih. Sekarang sambil kuliah juga. Sambil kuliah. Tinggal skripsi doang. Kuliah di mana? Di Al Azhar Blok M. Jurusan PR Marketing Strategik. Ya, terus juga sambil kerja juga di Grab, alhamdulillah. Sejauh ini ya itu aja kegiatannya. Bisa ngatur waktunya ya? Ya lumayan kecapean, tapi ya udahlah, mumpung masih muda kan, capek-capeknya di Bandai sekarang aja. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang. Amin, harapannya seperti ini itu. Udah tahun baru kok masih sendirian. Ini saya lihat punya ide dan strategi nih di dunia digital. Apa aja tuh bro? Ya jadi sebenarnya karena latar belakangnya dari ini sih, dulu SMK itu ngambilnya software engineer. Software engineer, pemrograman. Coba dijelasin. Nah, ya, jadi software engineer tuh kalau misalnya kita mau bikin aplikasi, mau itu handphone, website atau apapun, itu harus kita bikin pakai bahasa program. Itu salah satunya HTML, CSS, JavaScript atau C# atau Golang segala macam. Nah itu bahasa-bahasa pemrograman semua. Jadi sebelum aplikasi tuh kayak, jadi nggak ucuk-ucuk kita bikin aplikasi tuh langsung jadi. Jadi harus ada kodenya dulu, ada bahasa pemrogramannya. Balik dari situ. Nah waktu jadi, ya termasuk bisa bikin aplikasi. Pada waktu itu, sekarang mungkin udah berupgrade, tapi basic buat IT-nya masih paham logiknya dan algoritmanya. Gitu. Karena kan bikin aplikasi lumayan bro. Iya lumayan. Dibayar ya bro. Database-nya juga bikin, waktu itu dapat juga sertifikat dari BNSP Junior Web Developer juga kayak gitu. Pernah bikin aplikasi apa sih? Waktu itu basicnya aplikasi buat suatu restoran. Jadi kayak dia harus datang, bayar, terima order, itu kita langsung buy online kayak gitu. Buy online. Itu prototipe-nya pada waktu itu. Bisa itu ya bro ya? Bisa, itu pakai SQL juga sih. Kemudian kalau yang kedua, apa sih yang menjadi langkah-langkah jitu strategi di dunia digital nih? Oke. Nah, pas waktu lanjut dulu tadi. Nah, pas lulus itu kan pas banget COVID 2020. 2021 2021. Nah, waktu itu tuh keterima sebenarnya jurusan Teknologi Sains Data di ITS Surabaya. Cuman waktu itu bapak baru meninggal. Nah, jadi mama nggak mau ditinggal. Oh, jadi yatim. Iya. Kondisi. Jadi cuman mama. Jadi mama kayak, ya udah mendingan di Jakarta aja. Akhirnya masuk ke Al Azhar dengan beasiswa juga. Karena kan mengalahkan yang negeri untuk Al Azhar. Nah, itu dapat beasiswa juga di Al Azhar. Ngambil programnya agak lintas jurusan nih bang. Lintas jurusannya ke sosial humaniora, yang tadinya teknologi tapi ke sosial sekarang. PR, gimana cara komunikasi segala macam. Nah, akhirnya nabrak di situ. Tapi karena ada basic teknologinya dari SMK, terus juga pas lagi kuliah belajarin sosialis sama masyarakat, sosial, ilmu sosial kayak gitu, akhirnya kepikiran kenapa nggak dipaduin aja nih. Ya kan, secaranya kan manusia juga nggak lepas dari teknologi juga nggak lepas dari manusia kan. Benar. Nah akhirnya ya udah sempet aktif juga, semester 1 ikut lomba, semester 2 terus juga waktu itu uniknya magang dari semester 2. Oh, magang dari semester 2. Iya, itu waktu itu sempet sih diomelin sama dosen kayak,
ntar ngatur waktunya gimana segala macam gitu. Cuman saya pikir kalau misalkan kita lulus tanpa ada pengalaman, sayang banget kayak gitu. Walaupun waktu itu ada kesempatan ditawarin gitu kan. Betul. Akhirnya waktu itu magang pertama kali di Bali United sebagai sosial media spesialisnya. Nah di situ baru tuh walaupun cuma dapat 4 bulan, 5 bulan itu digebernya di situ. Digebernya di situ, kita suruh megang YouTube, megang TikTok, megang semua ya. Megang semua karena di situ kan title kerjanya konten media spesialis, bukan sosial media spesialis. Jadi kalau konten sosial media spesialis tuh ya udah berhubungan konten yang ada di sosial media. Nah, sosial media itu tergantung dari si brand itu punya. Nah, waktu itu kebetulan dia megang YouTube, dia ada TikTok, dia ada Instagram. Jadi kita handle tuh kayak gitu. Jadi ya belajar di situ. Terus lanjut lagi ikut magang di program Kampus Merdeka MBKM, keterima di CNN. Jadi tim kreatif event management. Nah di situ dapat lagi ilmu yang apa ya? Jadi kayak kita gimana nyajiin suatu event atau acara atau konten. Ya kita nyiapin tuh percakapannya, kita segala macam. Nah di situ. Nah habis dari situ emang saya magang itu selama kuliah udah hampir 6 kali. Sebelum lulus malah. Jadi terus dapat lagi di magang di Aksa Mandiri yang based on-nya finance. Nah di situ baru belajar keuangan, belajar Excel, Word segala macam. Ya as a corporate lah kayak gitu. Nah di situ belajar sampai akhirnya pas terakhir magang di Lamudi atau di LX, habis dari situ langsung dapat tawaran dari Grab yang pernah kerja bareng juga di CNN gitu. Walaupun belum lulus kata dia ya udah bisa, yang penting nanti lulus kalau mau buat naik jabatan aja kayak gitu. Akhirnya di Grab sekarang kayak gitu. Langkah-langkah apa saja yang membuat naikin sosmed? Sebenarnya kita harus tahu dulu kayak brand kita tuh mau berdirinya di mana, terus juga kita tujuannya apa buat diriin sosmed itu. Karena ada orang tuh kecampur, dia tuh ada brand awareness, ada komersialisasi. Kalau brand awareness, biasanya kalau masih pertama kita ngebangun, kita belum tentu bisa langsung orang tuh percaya atau beli produk kita. Itu mustahil banget. Karena ya orang belum tahu ini apa nama brandnya, ini apa gininya, jadi belum bisa. Jadi harus dia tuh brand awareness dulu, nyebarin orang tahu kalau misalkan oh ini PT Muroda nih, dia gini. Nah minimal banget yang tahu itu kayak tadi yang kalau Facebook yang tahu 2000 orang, oh berarti minimal dari 1 atau 10 orang tuh ada yang pakai produk kita gitu. Jadi dijelasin dulu tujuannya di awal. Berarti kalau misalnya di awal kita harus brand awareness dulu. Belum bisa langsung minta harus ada dong yang beli, harus ada yang beli gitu. Nah, kalau di sini udah brand awareness-nya udah, kita lihat angkanya berapa, baru di situ ada hitung-hitungan lagi. Nextnya kita harus nih impresinya segini, minimal ada yang beli atau yang pakai jasa kita 1 atau 2 orang. Kenapa harus ada target? Itu biasanya kan tim sales atau tim penjualan harus ada target dong. Entah gimana pun caranya, karena dengan dia begitu pasti dia ntar muter otak gimana caranya nyari penjual atau dia nyari pengguna jasanya kayak bener. Karena kan jadi dia mempelajari juga ya. Karena biasanya orang mau belajar kasih kalau target ya. Pokoknya ada Puja ini harus ditargetin biar viral ini. Makanya saya bilang saya nggak mau nempatin kalau saya tuh nyaman-nyaman banget kayak gitu, karena nanti nggak bertambah critical thinkingnya, creative thinkingnya segala macam. Nah itu emang udah biasa dijalanin sama dunia agensi digital tuh kayak gitu. Emang kan ada stereotype kalau misalkan agensi digital tuh emang kehidupannya gede-gedebuk lah, karena emang setiap hari harus ada ide baru, target baru, pencapaian baru segala macam. Tapi dilihat kalau misalkan lowongan corporate sekarang, dia lebih nerima kalau misalkan dia ex agensi kayak gitu, karena ritme kerjanya yang jebret. Benar. Cobain poin Grab ini. Kalau misalnya mau daftar Grab bisa langsung, tapi kalau motor itu nanti bukanya di Desember. Tapi kalau mobil bisa dari sekarang. Berarti sebenarnya Bang, dasarnya orang yang bilang daftar Grab itu susah salah ya? Salah Bang. Salah. Gampang sebenarnya. Gampang ya. Terus juga hati-hati juga yang dia bilang bayar itu sebenarnya dari kantor nggak ada. Itu oknum lah bahasanya ya. Sampai saya pernah denger Bang, itu ada teman saya
Dia beli akun temennya ini karena saking susah kata dia. Kalau misalkan Untuk beli-beli gitu sebenarnya nggak boleh dari kita karena ntar takutnya pas dibeli, nah dia verifikasinya gimana? bisa oke gini deh. Jadi dia mau jalan datang dulu ke orangnya verifikasi muka. Oke, katakanlah Terus seperti nanti itu. tengah jalan tiba-tiba ada Nah, verifikasi. makanya kan kalau di Grab itu kadang random verifikasinya kan. Bisa sehari sekali atau bisa sehari sampai 3 kali. Iya. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah takutnya ketika verifikasi muka dia jalan, dia dapat orderan laptop 15 juta, 18 juta, dia cabut. Emang ada bang? Ya ada Grab Express. Kayak Grab Express tuh kayak barang. Kita nganterin barang doang. Itu udah banyak kejadian. Nih yang minjem akunnya cabut, ya kita nggak mau tahu kan ya abang yang punya akunnya. Iya. Tanggung jawab ganti. Kalau nggak mau customer bikin laporan BAP. Jangankan cuma teman, pernah ada kasus itu saudaranya sendiri pakai akun saudaranya, dia ngambil barang, ya udah saudaranya urusan, ya dia diteleponin, dicari nggak ada. Itu iPhone berapa ya? 13 waktu itu. Terus kita bilang kenapa disewain, kenapa dipinjemin? Kita bilang dipinjemin apa dibayarin apa segala macam. Akhirnya dia ngaku, ya dibayarin. Udah pidana 2. 1, nggak boleh penjualan akun. 2, tanggung jawab atas penghilangan barang atas nama identitas bapaknya. Gitu. Aduh. Makanya itu kita kayak daftarnya gampang kok gitu loh. Cuman kadang emang kayak kita mungkin yang mau daftar belum punya kontak saya segala macam. Jadi kayak itu juga masih tugas saya juga buat ngasih brand awareness nih ke orang. Hai Pak, Bu, bisa loh daftar lewat saya gitu loh. Itu tuh yang bikin, itu yang namanya brand awareness tuh kayak. Intinya semua daftar ya bisa ya bang ke abang ya untuk Grab ya. Grab. Baik yang udah suspend, baik yang apa. Kita bakal Syarat-syarat bang. cara cukup nah, gampangnya sama kita nih nggak perlu SKCK, orang kan mager tuh bikinnya. Ya kan, ya faktanya seperti itu kan. Nah, ke polisi segala macam tuh yang di atas sana nggak pakai SKCK kalau mau jadi gitu. Terus nggak perlu ke kantor buat pelatihan atau verifikasi karena langsung saya yang verifikasi. Terus juga nggak ada biaya sama sekali. Syaratnya KTP sama SIM aja atau STNK kendaraannya aja. Itu. Jadi 3 itu doang syaratnya. Gampang banget ya. SIM sama STNK kendaraan. Terus juga kalau Grab tuh enaknya bisa dipakai seluruh Indonesia. Jadi beneran bang? Beneran lah. Kalau misalkan mau kita ke Bali di di sana. Sekarang gini, Grab itu lah biasanya kan ada mutasi segala macam. Enggak, Grab. Kayak gini, kalau Grab itu kan dari Malaysia. Dia ada di Singapura, ada di Vietnam. Bosnya Malaysia bang. Bos apa? Yang punya orang Malaysia. Base-nya dari Malaysia, bukan dari ini. Jadi dia tuh udah South Asia Tenggara dia. Kalau di ini Gojek. Kalau itu kayaknya harus mutasi deh. Tahu kita. Tapi yang punya siapa? Nadim. Kalau dia Indonesia sih Nadim, cuma CEO-nya sekarang saya nggak tahu sih. Geser ya? Apa? Geser ya? Kantor Grab-nya di mana sih bang yang paling gede? Kalau kita di headquarters Cilandak. Udah ya? Cipis 9, Cipis Park. Ini untuk warga luar negeri bisa bang? Kalau warga luar negeri nariknya paling ya baru bisa di Malaysia, Indonesia, Singapura, Vietnam. Tapi bisa buat daftar. Tapi buat narik harus pakai kendaraan sama SIM yang berlaku di negara tersebut. Iya, negara tersebut. Oke. Benar-benar. Yang penting akun ada. Dan akun ada. Kalau misalnya itu gampang. Kayaknya pas saya ke Malaysia akun Grab sih aktif bang. Iya, karena emang bisa gitu. Paling cuma update ke KL platnya kendaraan aja sih. Iya, pakai kendaraan dia. Iya, karena negaranya gitu. Negaranya kendaraan dia. Singapura ada ya? Singapura ada. Singapura terus mana lagi negara? Malaysia, Vietnam. Terus saya baru tahu itu doang kayaknya. Tapi masih ada lagi, tapi takut salah nyebut aja. Iya. 4 negara sih. Setelah tadi daftar udah, pembahasan sosmed sudah, abang bisa melayani jasa itu. Berarti kalau kita ngadain pelatihan, abang bisa ya untuk jadi pembicara seperti itu? Bisa. Yang penting waktunya aja sih. Waktunya ya. Karena kan sambil kerja sambil kuliah paling dicari. Emang saya pengen ngebuka pelatihan edukasi tentang bagaimana cara bersosial media bijak dalam bersosmed di era terkini. Yang kalau kita tahu ini kan orang banyak
viral dengan cara masing-masing kan kayak gitu. Dan juga yang kedua, mungkin banyak juga lulusan-lulusan pada setelah sekolah, kemudian mereka pengen namanya daftar ya di Grab ya. Mungkin mereka bingung, nggak tahu cara, ya alhamdulillah dengan adanya abang jadi tahu cara. Selanjutnya mungkin orang mikirnya harus pakai ijazah nggak ya kan gitu, harus berbayar nggak ya, banyak itu sering tuh yang nanya, yang bayar menjadi nggak bang betul, gitu kan. Enggak sama sekali kita nggak betul. bayar. Ya mungkin di situ sih edukasi ya, karena memang nanti ini jangkauan kita ini kalau di Instagram mungkin baru 40 ribuan ya kemarin kita cek ya. Kalau di Facebook mungkin udah 7.000. Kalau di YouTube jangkauan kita nih baru 4 ribuan ya. 8.000 ya Cid, analisnya ya kemarin itu Analitiknya kurang itu. lebih ya. Insight. Makanya itulah kita dapat ilmu lagi dari abang ini. Saya pengen bikin edukasi lebih mantap, lebih tinggi, dan lebih dijangkau, karena kan ternyata Indonesia ini kurang lebih 300.000 ya kan jiwa bang. Bukan, lebih tepatnya 287 juta jiwa. 200 berapa? 87 juta. Update BPS. Iya betul. Artinya tadi 200 berapa bang? 87. 287 ya. 287 Oh juta. berarti kemarin saya cek Google hari ini berapa memang, juta jiwa, itu dia nyebutnya 300.000. Oh, Salah ya. Karena zamannya Roma aja saya mikir gini, 135 juta jiwa. Zamannya dia nyanyiannya kan begitu. Betul. Nah, makanya kata saya kok saya cek Google ini salah ya. Berarti sekarang 300.000 juta jiwa. Bukan, 287 juta. Itu yang secara BPS terdata di Dukcapil sama Kemendagri. Oh ya, 287 juta. Nah, pengguna sosmednya di Indonesia itu udah hampir 85%. Berarti kalau misalnya kita kalkulasi itu sekitar ada 220 juta pengguna internet di Indonesia. 200 jutaan. That's why kenapa perusahaan luar negeri selalu nge-expose kita TikTok. Itu kan dari China. Dengan project S-nya dia Shopee dari Singapura. Karena dia tahu market kita paling gede. Jadi nah, makanya dengan jago-jagonya perusahaan startup itu, dia dengan startup itu dia punya resource dan punya uang yang banyak banget. Ya kalau kita nggak punya critical thinking, Tokped, Bukalapak tumbang sih kayak gitu. Iya bang, kayaknya itu pada tumbang ya. Ya karena emang kalah dari uangnya aja sih. Karena kan kalau kita pakai Shopee, kita bisa nggak jadi beli cuma karena nggak dapat ongkir, ya kan? Kita bisa jadi nggak beli cuma karena nggak dapat gratis ongkir. Nah itu tuh juga kan namanya burn money dalam dunia marketing, teori bakar duit buat marketing. Nah kita tahu lagi kalau China itu pakai bisnisnya adalah nggak apa-apa untung kecil, yang penting keluar banyak. Cakep. Ya kan? Itu yang dipakai. Nah itu yang belum bisa diterapin sama mindset bisnis dari orang kita. Kalau orang kita, gue mau ngambil untung sebanyak-banyaknya, yang penting laku 1-2 bodo amat. Iya, benar ya, itu kan? betul. Tapi bisnisnya nggak jalan. Nggak jalan. Oke, yaudah deh dapat 1 juta seminggu sekali. Berarti sebulan 4 juta. Karena udah 4 minggu. Dari kalau orang Cina, nggak apa-apa sehari 300, nggak apa-apa sehari 400. Tapi kalau kita hitung secara keseluruhan, dia seminggu bisa dapat 2 juta, sebulan dia bisa dapat 8 juta. Nah, perbedaannya dari mindset itu aja hampir secara rasio 100% secara revenue-nya kayak gitu. Nah, itu yang ngebentuk kenapa kita nggak bisa maju. Itu dulu yang kayak gitu. Dari segi bisnis aja mindsetnya udah beda, apalagi penerapan. Belum lagi bahas human capital-nya, gimana cara dia nge-treat anak buahnya, gimana, ngomongin lagi work-life balance-nya kayak gimana antara kerja sama kehidupan mentalnya, psikologisnya pekerjanya.
Itu dari saya perusahaan-perusahaan Keren juga nih. udah lumayan harus diperhatiin. Terus Iya, belum iya, lagi ilmu itu ya. SGDS itu Sustainable Global Sustainable itu. Jadi investor bakalan masuk kalau nilai SGDS-nya tuh gede. Nah, Baik. nilai SGDS-nya itu dari perusahaan kita harus berdampak buat sosial, berdampak buat lingkungan, dan berdampak buat government atau Ya. kesetaraan. Nah, sekarang perusahaan atau kayak investor-investor gede itu bakalan ngelihat jadi SGDS-nya dari perusahaan tersebut seberapa Oh. gede dampaknya, seberapa ini. Makanya kalau dalam dunia PR kita ada namanya CSR, Social Responsibility. Kita ngadain kegiatan cuma buat di dokumentasi doang. Dan itu tuh anggap bagus. Contoh, kayak misalkan Murida Umroh ini bagi-bagi ke anak yatim. Iya. Ada berkahnya, tapi dokumentasinya itu yang namanya CSR. Jadi biar dilihat orang, oh iya ini nggak pentingin bisnis doang, tapi dia peduli. Respectnya dapat, berkahnya dapat, brandnya bagus, kayak gitu. Bener-bener ini. Nah, kalau misalkan buat naikin penjualan, oke, kita lihat nih marketingnya apa. Sekarang kan ada festival haji, pernah dengar nggak? Iya. Nah, kita bikin booth di situ, jebret. Ya kan? Bener. Nah, di situ taruh dah tuh sales yang jago jualan di situ. Jebret, targetin satu orang seminggu bisa dapat berapa buat daftar. Kalaupun enggak, minimal kontaknya buat kita follow up, karena maintaining customer itu nggak cukup sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bisa buat berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Iya kan? Kayak gitu. Nah, harus tim salesnya, makanya Sampai closing pokoknya. tuh. Bahaya mau orang trading bang didatengin mulu. Ya, kayak gitu. Jadi emang dari bisnis. Nah, kalau misalnya saya yang tadi omongin ini, itu namanya itu business development. Kita namanya divisi BD. Namanya divisi business development itu dari hulu sampai hilir. Kita harus tahu supply-nya seperti apa. Kayak gitu. Anjay. Keren. Buka juga sih, ngebuka wawasan gue. Ya, jadi emang bisnis banyak yang mau bisnis orang. Banyak banget orang pasti mau yang bisnis kan. Mau. Cuman nggak ada edukasi. Nah, orang kalau Bingung mau jalanin ya. Kalau dari mindsetnya orang bisnis tanpa edukasi sama dengan judi. Sama dengan judi. Karena dia mempertaruhkan apa yang dia punya tanpa ada pengetahuan yang dia sesuai sama kemampuannya. Contoh, punya duit 100 juta. Gue buka deh warkop tanpa dia tahu marketnya gimana, untungnya berapa. Asal jalan. 50-50. Ini di luar konteks kita bahas. Bagus nih. Di luar konteks bahas kita rezeki atau apa itu mah kita singkirin dulu lah. Tapi secara logika dulu, secara matematis dulu, kalau hitungannya udah bener, baru rezeki sama ininya mengikuti lah kayak gitu. Oke, segmen kali ini kita keep sampai di sini. Terima kasih banyak. Saya Muhammad Riffi Murida dan Ega Syarif Alprialdi. Oke, undur diri. Terima kasih. Like, komen, dan subscribe, dan di share agar ngebuka wawasan mengenai buat para anak muda. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.